Kasih dalam Tuhan, mari kita masuk kepada apa yang menjadi pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa apakah ya, jadi kira-kira seperti itu ya, apakah doa ya dapat mengubah vonis yang sudah diputuskan? Vonis apa? Nah, mari Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan ya, sebagaimana saya sudah sampaikan dalam kesempatan kemarin tepatnya berkaitan dengan Yesaya ya, Yesaya di mana Yesaya itu berdoa di dalam tekanan ya. Sekarang kita bicara tentang Yesaya dalam keadaan sudah divonis. Nah, mari kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 38 maksud saya ya. Kita lihat di sini apa yang menjadi hal yang dinyatakan oleh Allah ya. Yesaya 38 ayat yang pertama ya, perhatikan di sini. Yesaya 38 ayat yang pertama. Jadi setelah ini memang luar biasa loh kehidupan Yesaya loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dalam proses hidupnya itu tidak mudah ya. Ketika ia mau ini oleh orang-orang Asyur yang dipimpin oleh Sanherib sebagai raja pada waktu itu, dan tekanan-tekanan hebat. Kita sudah belajar ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang belum menyaksikan program kemarin, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya ya, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa belajar bagaimana doa menghadapi ancaman ya, menghadapi tekanan. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana doa mengubah vonis yang sudah diputuskan. Siapa yang memutuskan? Ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu vonis artinya hakim yang memutuskan. Nah, ini hakim agung loh. Yaitu siapa? Allah, Bapa di surga. Ketika memutuskan, apa yang diputuskan? Yuk kita lihat ayatnya ya. Yesaya 38 pada ayat yang pertama dikatakan demikian. Yesaya 38 ayat yang pertama dengan judul peringkopnya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Nah, jadi disampaikan seperti itu. Beginilah firman Tuhan, perhatikan loh. Ini vonisnya Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang disampaikan kepada nabinya, itu Nabi Yesaya. Ya, apa yang dikatakan? Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Vonis sudah dinyatakan. Siapa yang menjatuhkan vonis ini? Allah Bapa di surga, Tuhan. Dia sampaikan kepada nabinya Nabi Yesaya. Sampaikan kepada Hizkia. Apa yang harus dia siapkan. Tulis pesan terakhir kepada keluarganya. Oke? Tulis pesan terakhir kepada keluarganya. Dan selanjutnya apa? Dia akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Wow. Vonis sudah diputuskan oleh Allah, oleh Tuhan kepada Hizkia. Bahwa ia akan mati. Tetapi apa yang dikatakan lalu ketika Hizkia mendengar hal itu? Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Orang tuh kalau tahu ya, orang tuh kalau dia mengenal siapa Tuhannya, sekalipun yang memutuskan itu adalah Tuhan, maka ia tidak akan gentar. Dia tidak akan cengeng. Bahkan dia tidak akan menjadi takut. Ketika hal itu disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa apa yang akan dia terima itu kematian, maka ia pun tetap datang berdoa kepada Tuhan. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, perhatikan di sini selanjutnya. Hizkia lalu berkata apa? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Sampaikan lagi firman Tuhan kepada nabinya yaitu Yesaya. Apa yang dikatakan? Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia. Ya, jadi kita tahu bagaimana Hizkia itu ada di ruang doa ya, ketika dia disampaikan hal itu, lalu Yesaya sebagai nabi Tuhan mengatakan demikian ketika dia mendapatkan perintah Tuhan. Pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Haleluya. Ini kan yang terjadi. Orang tuh kalau dikasih tahu sama dokter, orang tuh kalau dikasih tahu sama yang katanya ahli, ya, yang disampaikan bahwa, Bu, kanker ibu ini udah nggak mungkin lagi disembuhkan. Bu, sakit ibu ini kayaknya sudah tidak lama lagi akan merenggut nyawa ibu. Pak, sakit bapak ini sudah tidak akan bisa diobati dan sebagainya.
Stres. Biasanya stres. Orang seperti itu, betul. Nah ini yang menjadi persoalannya. Kadangkala waktu kita menerima apa yang menjadi vonis yang dikatakan oleh baik itu medis ataupun para medis maupun juga oleh hal-hal yang lain yang dikatakan, kayak dunia itu udah hancur gitu loh. Kayak dunia itu, ya ampun ya Tuhan, aku udah mau mati. Nah, bayangin, ini yang memvonis ini bukan dokter loh kepada Hizkia. Tuhan melalui nabinya dikatakan, buat pesan terakhir, nanti kamu tidak bisa sembuh lagi dan kamu akan mati. Hizkia tidak menjadi stres. Hizkia tidak lalu menjadi hilang ingatan atau dengan kata lain jadi ketakutan, jadi nggak tahu lagi apa yang harus dia buat dengan keputusan itu. Dia datang, ayat Alkitab bilang bahwa bagaimana ia berdoa kepada Tuhan. Betul, nabinya yaitu Yesaya pada waktu itu mendapatkan pesan langsung dari Tuhan. Tetapi ketika dia mendengarkan hal itu, dia datang sendiri kepada Tuhan. Ini yang saya mau katakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun situasinya, apapun keadaannya. Jangan sampai kita akhirnya ketika apa yang kita lihat hari-hari ini, apa yang kita hadapi hari-hari ini, menjadikan kita tidak datang kepada Tuhan. Itu persoalan banyak anak-anak Tuhan. Waktu dikatakan dia sakit, apalagi kalau dikatakan kamu kena terserang COVID, positif COVID, ya kan? Lihat mungkin hasil PCR-nya, stres. Saya ngomong begini bukan saya tidak alami ya Bapak Ibu Saudara ya. 2 kali saya dinyatakan positif COVID, ya kan? Setelah sekian hari isolasi 10+4, 2 minggu saya isolasi mandiri, ketika di swab lagi, positif lagi. Dan bukan cuma positif lagi, itu CT-nya turun. Siapa yang gak stres? Tapi saya tidak mau berlarut-larut dalam ketakutan tersebut. Saya tidak mau berlarut-larut dengan apa yang kata vonis mesin. Apa kata vonis dokter, bahwa saya dalam keadaan yang demikian. Maka saya bangkitkan iman saya datang berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan tidak. Tuhan sudah selesaikan sakit penyakit saya di atas kayu salib. Saya sehat, saya sembuh. Saya sehat, saya sembuh. Walaupun habis ngomong gitu ngos-ngosan karena sesak napas. Tapi enggak, saya tetap lakukan itu. Saya tetap lakukan itu. Nah inilah yang kita lihat dalam kehidupan Yesaya. Sebelum nanti kita akan lihat poin-poin apa yang bisa kita pelajari dalamnya. Perhatikan di sini. Bagaimana dia berkata bahwa hal-hal yang dia sudah sampaikan. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Allah. Setelah Hizkia berdoa. Seketika itu juga dikatakan bahwa Allah mendengar doamu, dikatakan. Dia dikatakan bahwa telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Haleluya. Dikasih anugerah. Udah dikatakan hari itu juga kamu gak sembuh, bikin pesan terakhir kepada keluargamu dan engkau akan mati. Wow. Makanya itu yang saya katakan dalam kesempatan di dalam apa yang saya alami dalam kehidupan ini. Ya kan, ketika kita nih, saya dan Bapak Ibu saudara masih hidup, ini kesempatan seolah-olah seperti apa yang kita baca pagi hari ini. Ada waktu yang kita nggak tahu, tetapi Hizkia pada waktu 15 tahun diberikan Tuhan. Ya, kesempatan. Terus apa yang dibuat oleh Hizkia setelah itu? Ya, ketika coba kita baca dulu, habiskan dulu, nanti saya akan menjelaskan. Ya, nah inilah yang menjadi tanda, ya kan, dikatakan selanjutnya ayat yang ke-6. Dan aku akan melepaskan kau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur itu. Dan aku akan memagari kota ini. Perhatikan di sini ya. Bagaimana dia lakukan ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Dikatakan karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Perhatikan di sini ya, bahwa akhirnya ia mengalami kesembuhan ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana akhirnya ia terus mengalami apa yang menjadi karya dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara membaca ini secara lengkap, apa yang dituliskan dalam Yesaya 38 yang juga kurang lebih sama dengan 2 Raja-Raja pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa bagaimana pasal yang ke-20 maksud saya, bagaimana peristiwa yang dialami oleh Hizkia pada waktu itu. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan Hizkia? Nah ini yang akan kita pelajari dalam kesempatan bagaimana doa dapat mengubah vonis, keputusan
yang sudah diputuskan Tuhan. Saya mau katakan, saya tidak tahu apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupanmu, apa yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu, apa yang sudah menjadi vonis atas hidupmu. Vonis dari dokter, vonis dari mulut-mulut orang yang mengatakan lu nggak bakalan hidup berhasil, lu nggak bakalan hidup baik, ya kan? Berapa vonis-vonis yang sudah diucapkan oleh manusia, ya, sebagai ungkapan kutuk, sebagai ungkapan kata-kata sumpah serapah, ya, yang diungkapkan orang kepada kita. Saya mau katakan gak usah takut, tidak usah takut, karena kita belajar pagi hari ini bagaimana seorang Hizkia yang dikatakan oleh Alkitab dan benarlah, ya, bagaimana akhirnya Hizkia itu hidup takut akan Tuhan dan dia mengalami kesembuhan. Apakah sesudah itu dia hanya mengalami kesembuhan saja dan dia tidak buat apa-apa? Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya, bahwa catatan sejarah mencatat di dalam kehidupan Hizkia setelah ia disembuhkan, ya. Mari kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 pada ayat yang ke-20. Sebelum nanti kita akan mempelajari langkah-langkah apa sih yang akan mengubah vonis yang sudah dinyatakan Tuhan kepadanya, ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-20. Ya, selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, setelah Hizkia disembuhkan Tuhan, setelah ia berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan berbelas kasih kepadanya 15 tahun, ya, ketika itu dia sedang ada dalam kurungan daripada Raja Asyur, ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi di mana Hizkia ini mencoba untuk mengalirkan air kepada seluruh kota di Yerusalem. Saya sudah jelaskan, ya, kalau Bapak Saudara belum mengikuti episode kemarin, Bapak Saudara bisa mengikuti episode kemarin, ya. Bagaimana saya jelaskan dalam keadaan di mana Hizkia itu diserang oleh Sanherib Raja Asyur, ya. Kita tahu bagaimana tadinya dia mau mau bekerja sama dengan Mesir. Lalu Sanherib mengalahkan, Raja Asyur mengalahkan, yaitu Mesir. Akhirnya dia sendiri dan kota di kota-kota kubu pertahanan di Yehuda, ya. Ini Yehuda ini adalah Israel Selatan. Lalu itu mulai dikuasai oleh Raja Asyur. Tinggal Yerusalem, ya, kota Yerusalem, di mana Hizkia ada di situ. Nah, itu yang dikepung. Nah, akhirnya diajaklah Hizkia itu untuk apa? Sedikit saya ceritakan latar belakangnya. Hizkia itu untuk menyerah, istilahnya seperti itu. Tetapi Hizkia tidak mau, dia bertahan. Dia tetap bertahan bahwa Tuhan pasti akan menolongnya, ya, dalam keadaan yang demikian itu, dalam keadaan yang terjepit itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Maka rakyat atau Raja Asyur ini yang memerintahkan segala tentaranya itu mengepung, lalu apa? Dimatikanlah yang namanya suplai air. Nah, itu sebabnya ketika dia mengalami kesembuhan itu, lalu dia mulai menggali terowongan, ya, atau terusan, ya, di situ di mana akhirnya kita tahu dia membuat saluran air. Ya, saluran air ini sebenarnya ada lebih dulu ada, tetapi dia yang lebih memperbaikinya. Itu kurang lebih ada 533 meter, ya. Itu dari mata air Gihon. Jadi dari mata air Gihon dialirkan untuk ke kolam Siloam. Kolam Siloam ini udah ada. Ya, ini adalah tempat penampungan air di dalam kota, ya, kolam Siloam ini. Nah, lalu itu zamannya Raja Daud sudah ada. Jadi setelah itu ini sudah mulai habis air, ya kan, begitu, untuk kebutuhan rakyat di dalam Yerusalem, kota Yerusalem ini. Lalu apa yang terjadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Yerusalem, ya kan? Bapak Ibu Saudara tahu ada kota-kota, ya, ada dinding-dinding maksud saya. Nah, itu adalah batasan wilayah kota kerajaan Hizkia pada waktu itu, Yerusalem yang ada, ya, yang dibangun oleh Raja Daud itu, Salomo itu sendiri dan Daud itu sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Waktu ketika air ini mulai kurang, maka Hizkia mulai membuat terowongan dan keluarlah air dari mata air Gihon, ya kan, sampai ke kolam Siloam. Kolam Siloam itu yang di mana Yohanes pasal 9 dikatakan ketika itu ada seorang yang buta, ya kan, lalu murid-muridnya, siapa yang berdosa di sini? Dia bilang tidak ada, ini adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Lalu apa yang dilakukan di kolam Siloam itu, orang buta itu ketika tanah yang diludahi oleh Tuhan Yesus, lalu dia katakan, cuci mukamu di kolam Siloam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam perjanjian lama, ya, kalau kita melihatnya itu di dalam
dua raja-raja, yaitu dikatakan bahwa itu di dalam di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-16. Ini adalah bicara Yesaya 8 ayat yang ke-6. Saya mau tunjukkan dulu buat Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana dalam peristiwa ketika Hizkia ini dikepung, ya. Coba kita lihat di situ. Di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ini ada kaitannya supaya Bapak Ibu Saudara melihat bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita bangun dalam diri kita, yaitu satu tekad. Bagaimana kalau Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup, kalau Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, kita harus berkarya. Kita harus berkarya di akhir zaman ini, sama seperti yang dialami oleh Hizkia. Perhatikan di sini apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-6. Dengan peringkopnya adalah penyerbuan Asyur ke Yehuda. Ya, jadi di sini jelas ya. Nah, dikatakan apa? Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah, ya, yang mengalir lamban. Jadi dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Siloah, tetapi dalam bahasa Yunani, ya, dalam penulisan bahasa Yunani itu disebut Siloam. Ya, jadi jangan salah mengerti. Ya, dalam hal kita mengerti Alkitab ini kita harus tahu apa yang menjadi penulisan dari latar belakangnya. Misalnya dengan penulisan Ibrani tentunya memiliki penyebutan yang berbeda dengan penulisan Yunani. Perjanjian Lama ditulis dengan perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Aram, bahasa Ibrani maksud saya, ya kan? Lalu juga di dalam penulisan bahasa Perjanjian Baru itu adalah dengan Yunani, ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu saudara ketahui, ya. Ini saking semangatnya saya agak blebet-blebet begitu, ya kan? Tetapi itu yang saya mau katakan karena saya lihat waktu juga Bapak Ibu saudara, ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Setelah dinyatakan dia harus mati, tetapi dia berdoa, maka ia menciptakan satu karya yang mana akhirnya dari mata air Gihon ini maka mengalirlah ke kolam Siloam, yang mana akhirnya rakyat Yerusalem tidak kekurangan air. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Hizkia disembuhkan Tuhan, ia tetap berkarya. Nah, apa sih yang menjadi dasarnya? Oke, kita kembali ke dalam Yesaya pasal 38, ya. Apa yang menjadi dasarnya ia disembuhkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tolong diperhatikan hal ini secara baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Hizkia sebagai landasan, sebagai dasar untuk ia memohon belas kasihan Allah, untuk dia memohon apa yang menjadi vonis yang dinyatakan kepadanya itu dapat dianulir, dapat dicabut, ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Ketika ia dikatakan akan mati, ya, lalu apa? Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini yang saya mau katakan, ya. Apapun yang dikatakan manusia, apapun yang diputuskan oleh siapapun orangnya, yang bahkan mengatakan kamu akan mati, kamu nggak akan bisa hidup diberkati, ya kan, dan sebagainya. Aduh, dari kecil saya sudah sering kali ada orang-orang yang mencoba mengutuki hidup saya. Kamu nggak bisa berhasil dalam hidupmu dan sebagainya. Saya menolak itu semua dan Tuhan yang menolong saya, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apa yang dikatakan di situ pada ayat yang ketiga. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya," apa dikatakan? "Aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia." Ini perlu diingat, ya. Jadi kalau kita dasarnya mau mengubah vonis Tuhan, harus ada dasarnya. Hizkia mengatakan bahwa dia hidup di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, sekali lagi dan berkali-kali saya tetap mengatakan hal itu. Bagaimana kita bisa melihat doa yang luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengalami pertobatan, kalau kita tidak mengalami kesungguh-sungguhan di dalam takut akan Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin aja. Nah, makanya ini yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya satu renungan untuk tingkatan yang lebih jauh lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu Saudara berkata, saya pengen tahu, apa sih yang disampaikan Pak Pendeta Alfredo berkaitan dengan hal ini? Saya mau katakan, oke-oke saja. Tetapi kalau engkau inginkan sesuatu sebagai bentuk pertolongan Tuhan, sebagai bentuk mujizat, sebagai bentuk kuasa Tuhan dalam kehidupanmu, bertobatlah. Maka dengan engkau bertobat, engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam proses Tuhan. Jadi tidak bisa sesuatu yang lalu kita bicara tentang bim salah bim, abrakadabra, lalu jadi. No, kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan bukan mantra-mantra yang tertulis dalam Alkitab. Ini bukanlah bentuk mantra-mantra untuk kita lalu mulai menghafalnya, lalu kita mulai mengatakannya ketika kita memerlukan sesuatu, dan ditambahi dengan label dalam nama Tuhan Yesus. No.
Ini bukan bicara tentang mantra-mantra yang tertulis dalam Alkitab, tetapi ini adalah bicara tentang sesuatu yang harus dilakukan dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari, dalam pertobatan, dalam kehidupan takut akan Tuhan. Gak bisa kita hidup hanya sebagai orang Kristen yang berlabelkan nama Kristen, yang berlabelkan KTP Kristen, lalu kita mulai meminta kepada Tuhan sebagai sesuatu untuk menganulir apa yang menjadi vonis yang dikatakan. No! Dibutuhkan hati yang dekat dengan Tuhan, dibutuhkan hati yang bertobat, dibutuhkan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini bukan waktunya main-main lagi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ada banyak hal-hal yang akan kita alami, ada banyak hal yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Tetapi yang dibutuhkan adalah engkau tetap dekat dengan Tuhan, engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau tetap membangun relasi dengan Tuhan. Itu yang penting. Inilah yang kita lihat dalam kehidupan daripada Hizkia. Kenapa? Karena dalam catatan sejarah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan ya, ini juga perlu Bapak Ibu Saudara pahami dan ketahui apa yang terjadi. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh hal-hal yang dilakukan oleh raja-raja Yehuda yang ada pada waktu itu ya kan, itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita tahu dalam catatan sejarah akhirnya ya, ketika ini pun juga yang namanya manusiawi ya, manusiawi. Ketika Hizkia mulai senang, lalu dia menunjukkan ya kepada orang-orang dari Babel, dia tunjukkan semua perangkat-perangkat ini semua. Akhirnya Tuhan juga marah. Nah, ini juga perlu dipahami nih. Hal ini untuk saya sampaikan supaya jangan Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang lupa daratan ya kan gitu ya. Jadi masuk dalam euforia yang ada ketika Tuhan menyembuhkan, ketika Tuhan memberkati, jangan lupa Tuhan ya kan begitu kan, dan juga jangan sampai kita hidup dalam euforia yang terus-menerus seperti itu ya kan gitu. Nah, apa yang terjadi setelah dia melakukan satu kesalahan ya? Kita tahu di mana dia mengalami murka Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-24, di mana dia menunjukkan barang-barang perbendaharaan istana raja ya kepada utusan daripada Babel. Akhirnya Tuhan marah ya. Apa yang terjadi? Maka Tuhan menyatakan dia akan dijajah ya. Kita tahu setelah generasi berikutnya. Jadi Hizkia itu memerintah kurang lebih 29 tahun ya Bapak Ibu Saudara ya, di mana dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Lalu juga selanjutnya anaknya turun ya kepada Manasye. Manasye itu memerintah selama 55 tahun melakukan yang jahat setelah bapaknya, lalu turun lagi kepada Amon ya, itu memerintah 2 tahun dan melakukan yang jahat. Lalu selanjutnya adalah Yosia ya, dia kembali melakukan hidup yang benar ya kan begitu kan. Yosia ini memerintah kurang lebih 31 tahun. Tetapi selanjutnya apa? Yoyakim memerintah dengan hal yang jahat. Baru 3 bulan akhirnya dia ditangkap dan dibuang ke pembuangan di Babel. Ya, nah ini adalah hal-hal yang terjadi dalam peristiwa Hizkia dengan keturunannya. Setelah 5 generasi berikutnya, maka tergenapilah apa yang menjadi murka Tuhan ya kepada 5 generasi berikutnya digenapi gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, saya tidak akan membahas hal itu lebih jauh lagi. Tetapi yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana sikap hati daripada Hizkia. Nah, kembali kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Hizkia. Yang pertama itu yang saya mau katakan di dalam ayat bacaan ini jelas dikatakan apa? Ia berkata, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Ini dasarnya. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kita berkata bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh kamu nggak bisa diberkati, oh kamu sudah akan mati, oh kamu karena sakitnya, karena cancer, karena jantung dan sebagainya maka kamu mati kata dokter, misalnya seperti itu. Lalu kita bilang bahwa enggak, dalam nama Tuhan Yesus, pokoknya saya hidup, saya hidup, saya hidup. Nah, tetapi kan ini harus ada dasarnya. Dasarnya apakah engkau hidup dekat dengan Tuhan? Apakah dasarnya engkau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan? Apakah dasarnya engkau hidup setia kepada Tuhan? Ya, ingat di sini, ini yang menjadikan dasarnya. Maka ia menyampaikan itu kepada Allah. Loh, kalau dia bohong-bohong, kalau dia bohong-bohong, Tuhan Maha tahu kok. Coba aja kita bisa bohongin manusia, ya kan? Dengan mengatakan ini, mengatakan itu, bohong. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Makanya kalau kita bicara tentang kebohongan-kebohongan yang kita bangun sebagai opini kepada setiap orang, mengatakan bahwa saya orang baik, saya orang yang sehat, saya orang yang nggak kenapa-napa, saya orang yang dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu. Cuman Tuhan yang tahu. Betul. Saya mau katakan ini yang perlu untuk kita dasarkan dalam apa yang menjadi permohonan kita. Waktu vonis itu dinyatakan bahwa Hizkia kamu harus mati. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia tidak menjadi sedih, dia tidak menjadi kehilangan semangat. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Dan apa yang dikatakan di sini, bagaimana dia hidup di hadapan Allah dengan setia pada ayat yang ketiga. Ini dasarnya. Yuk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalamnya, maka belajarlah hidup setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ketiga ini. Dan dengan tulus hati.
Saya mau katakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan lihat apa yang menjadi ketulusan hati kita. Betul. Lalu kita bilang bahwa, wah saya sudah membantu, saya sudah menolong, saya sudah memberikan ini dan itu. Hei dengar, Tuhan yang tahu ketulusan hati kita. Ya, orang yang tulus hati itu dia tidak akan mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan. Dia tidak akan ingat-ingat. Kenapa? Karena dalam kehidupannya sebagai style hidupnya memang dia tipenya adalah orang tulus hati. Ya, bahkan sampai tingkat dibohongin pun dalam ketulusannya, dia tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang menjadi dasar waktu kita bicara tentang bagaimana Allah mengubah keputusannya dan menjadikan Hizkia itu menjadi umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Setelah keputusan yang Tuhan buat yaitu dia harus mati, tetapi tidak demikian. Kenapa? Dasarnya dia hidup setia di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang orang yang hidup setia dengan Tuhan pun akan mengalami namanya masalah. Tetapi lihat kehidupan orang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan merasa bahwa Tuhan jahat. No. Tetapi justru itu yang menjadi dasarnya dia sampaikan kepada Allah di dalam doanya. Jadi nggak cuma bicara tentang ngomong-ngomong, kenapa ya kok Tuhan kok begini? No, ini bicara tentang bagaimana Hizkia, dia mulai masuk ke ruang doa, dan dia menghadapkan wajahnya ke dinding, dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dia mulai berkata kepada Tuhan dalam ayat yang kedua. Dalam Yesaya pasal 38 ini. Dan apa yang dikatakan selanjutnya? Dia bukan hanya hidup setia, tetapi hidup dengan tulus hati. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mulai melihat apa yang menjadi dasar di dalam kehidupan Hizkia. Hiduplah dengan tulus hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan di mana kita ada hari-hari ini, di mana orang mulai dengan segala apa yang menjadi ketidakpeduliannya kepada sesama, ketidakpeduliannya kepada orang lain. Lalu kita mulai bicara tentang bagaimana kita hidup, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, menolong orang lain, dengan ketulusan hati. Tidak ada satu iming-iming, tidak ada satu motivasi yang jahat. Tidak ada satu motivasi yang supaya nanti ini menjadi jembatan. Supaya kalau saya kasih ini, nanti saya akan menjadi lompatan. Supaya saya kasih ini, supaya saya bisa mendapatkan apa yang menjadi hubungan ke sana. Dengar, engkau bisa membohongi manusia. Tetapi tidak dengan Tuhan. Kalau kita tulus, melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan yang kita pandang hanya Tuhan sudah baik buat saya, Tuhan sudah sayang buat saya, ngapain saya harus berpura-pura, ngapain saya harus memiliki itikat ataupun juga motivasi-motivasi yang buruk. Betul, pada saat engkau melakukan hal itu, engkau seolah-olah mendapatkan apa yang engkau inginkan. Tetapi dalam kesempatan kemudian, engkau akan mentok, engkau tidak akan mendapatkan apa yang engkau inginkan, sampai pada akhirnya Tuhan memutuskan, engkau cukup sampai di sini. Tidak ada dasar yang bisa kita lakukan untuk mengubah keputusan Tuhan kalau kita tidak memiliki ketulusan hati. Nah, ini yang saya mau katakan. Apa yang menjadi dasarnya untuk kita mengubah vonis Tuhan? Nggak ada. Kalau kita tidak hidup di hadapan Tuhan dengan setia, setia untuk di dalam hubungan kita, baik melalui firman Tuhan yang kita baca, maupun melalui doa, maupun melalui persekutuan secara intim kita dengan Tuhan. Lalu kita mulai hidup dengan ketulusan hati, apapun yang kita kerjakan dengan tulus, kita tidak meminta apa yang menjadi impact, apa yang menjadi balasan dari apa yang kita lakukan di dalamnya. Karena kita tulus hati hanya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki dasar untuk mengubah hal-hal apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebagaimana Hizkia memiliki dasar. Makanya dia berani berkata kepada Tuhan, bukankah aku sudah hidup setia di hadapanmu Tuhan? Bukankah aku sudah hidup tulus hati? Ayo Tuhan. Kan itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Ujilah aku Tuhan. Lihatlah aku Tuhan. Iya kan? Sampai dia bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena memang itu dia memiliki dasar. Yaitu apa? Hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Mana berani orang berdosa mengatakan demikian. Mana berani orang berdosa bisa transparan kepada Tuhan. Kalaupun dia berani itu adalah karena kesombongannya. Karena keangkuhan hidupnya. Lalu berkata, coba Tuhan, apa salahnya saya? Apa kurangnya saya? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan Yesus, mereka diberkati kok. Mereka mengalami kemajuan-kemajuan dalam usaha dan sebagainya. Kenapa saya tidak Tuhan? Kenapa? Ini namanya orang gila.
Namanya orang gila buat saya. Betul, orang sakit itu begitu. Nggak sadar diri. Itu kalau kita mau melihat malaikat itu udah siap-siap mau tampeleng aja tuh mulut orang-orang yang begitu. Betul. Ini yang saya mau katakan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di akhir zaman ini, ayo kita koreksi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup di hadapan Tuhan dengan setia? Lalu selanjutnya sebagai dasar di mana Hizkia berkata, apakah kita juga sudah hidup dengan ketulusan hati? Kalau itu yang menjadi dasarnya, maka kita lanjut kepada apa yang dikatakan oleh Hizkia dalam kehidupannya. Dia bilang apa? Dan dengan tulus hati, dan bahwa aku melakukan apa yang baik di matamu. Selanjutnya dia berkata bukan hanya dia hidup di hadapan Tuhan dengan setia, lalu dia hidup dengan tulus hati. Tetapi juga dikatakan apa? Ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah hal yang baik di pandangan Tuhan, di mata Tuhan, kalau kita tidak mengerti firman-Nya. Kalau kita tidak memiliki firman-Nya. Sehingga yang ada apa yang menjadi kecenderungan manusia daging kita, manusia duniawi kita, itu yang menguasai kita. Sebagaimana dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21, kemarahan, kecemburuan, iri hati, percabulan, perzinahan, itu yang terus kita lakukan. Saya mau katakan kalau itu yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan mimpi untuk dapat mengubah vonis yang Tuhan nyatakan. Ya, udah terima aja. Kalau Tuhan bilang hari ini mati, ya udah terima aja. Betul. Kalau Tuhan bilang ya udah kamu nggak diberkati, ya udah mau diapain? Orang hidup kita juga nggak bertobat, hidup kita juga nggak berubah, hidup kita juga nggak seturut dengan firman Allah kok. Tapi tidak dengan Hizkia. Dia masih punya alasan, dia masih punya dasar. Sehingga hal inilah yang menjadikan ia mengalami apa? Perubahan dalam vonis yang sudah dinyatakan. 15 tahun lagi dia hidup. Bukan hanya sampai di situ. Bahkan dia mengalami kedahsyatan Tuhan. Memiliki karya yang sampai sekarang kalau kita ke Yerusalem, kita masih melihat apa yang dilakukan. Sebagai bukti sejarah. Ada kolam Siloam, ada terowongan yang diketemukan. Ya, bagaimana itu adalah merupakan karya yang luar biasa. Bagaimana orang-orang Israel maksud saya orang-orang di Yerusalem, di kota Yerusalem pada saat itu mereka akhirnya tidak mengalami kematian oleh kekurangan air. Karena apa? Karena tekad daripada Hizkia. Nah ini yang saya mau bilang. Sorry ya saya mau katakan ya. Berapa banyak dari kita mengalami mujizat? Jujur, perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita yang ada. Ya, mari kita mulai melihat. Perhatikan di sini. Selanjutnya dikatakan apa? Dan dikatakan apa? Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kita nggak bisa mengukurkan apa yang baik itu dengan ukuran kita. Tapi kita bisa mengukurkan apa yang baik itu seturut dengan firman Allah. Apa yang tertulis oleh Alkitab. Maka itu yang kita lakukan di dalamnya. Ya, jadi ukuran kebaikan kita itu bukan dari perasaan. Ukuran kebaikan kita bukan dari apa yang kita kira-kira. Ini baik nih kayaknya. Kalau saya bikin begini nih baik nih. Kalau saya lakukan ini baik. No. Ukuran kebaikan kita tetap kembali kepada Alkitab. Kalau Alkitab bilang jangan, ya kan? Bahkan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai 32 dikatakan apa? Jelas di situ. Yang membuat berduka Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah apa? Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan. Ini yang membuat banyak orang akhirnya tidak memiliki dasar untuk apa? Mengubah vonis yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Ya, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, belajar daripada Hizkia, ya. Nah, akhirnya kita lihat di sini. Jadi yang pertama apa? Kita harus hidup di hadapan Tuhan dengan setia. Ini dasarnya. Kalau kita hidup setia dengan Tuhan, maka Tuhan akan mampu mengubah segala sesuatunya yang sudah diputuskan dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Yang kedua, selanjutnya apa? Belajar hidup dengan tulus hati. Tulus aja. Bahkan sampai tingkatan orang ngebohongin kita, orang nipu kita, orang memanfaatkan kita. Tulus aja. Gak usah kita merasa bahwa gimana, gak usah. Tetap aja Tuhan kok yang tahu. Ya. Yang ketiga selanjutnya apa? Belajar untuk apa? Melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan ada simpan dendam dalam hatimu, jangan ada simpan kebencian, jangan ada simpan luka. Bahkan peristiwa-peristiwa apapun sebagai bentuk keadaan yang menyakitkan di masa lalu, ya, itu mulai tinggalkan itu semua. Buang itu semua. Mulai belajar dengan apa? Dengan melakukan apa yang baik di mata Tuhan sajalah. Pusing kita kalau dengerin orang ngomong ini, ngomong itu, lalu kita dituntut untuk, kamu supaya begini, kamu tuh harusnya bisa begini, kamu. Udah, kalau kita ngomongin orang itu, kita akan susah. Saya harus bikin apa? Dengerin omongan Tuhan melalui Alkitab. Itu aja. Itu aja. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kok, kita bukan sedang menyenangkan hati manusia. Benar.
Kalau kita berpegang pada Alkitab, maka kita akan enak hidupnya. Damai sejahtera. Betul. Orang mau ngomong apa? Wah, ibu kurang ini nih, bapak kurang ini nih, bapak harus begini, ibu harus begini, makanya begini, begini, begini. Hei, kembali ke Alkitab. Itu yang saya ajarkan pagi hari ini. Alkitab yang saya sampaikan. Bagaimana Hizkia hidup mengalami perubahan ketika divonis untuk mati. Dia hidup apa? Setia di hadapan Tuhan. Dia hidup tulus di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi kita nggak perlu sampai dipuji orang, wah, bapak baik ya, ibu baik ya. Itu orang namanya rakus akan pujian. Nggak penting. Betul. Kalau orang bilang pujian itu ya udah buat Tuhan Yesus. Karena kita tahu dari dasar hati kita mengatakan Tuhan, kepujian hanya untuk Tuhan. Saya hanyalah hamba. Saya hanyalah hamba yang tidak berguna karena Tuhanlah saya menjadi berguna. Harusnya kerendahan hati itu tetap kita miliki dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang jumawa, orang yang merasa bahwa wah, ini karena pintar saya, ini karena hebat saya, ini karena kemampuan saya mau katakan, akan ada saatnya ketika kita datang ke hadapan Kristus dan Kristus berkata, "Penyalah engkau hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak pernah mengenal engkau." Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu sebabnya saya katakan ketika ada banyak, sampai sejauh ini puji Tuhan dalam anugerah Tuhan, haleluya. Ketika saya mengalami apa yang menjadi serangan COVID yang ada, terus orang minta didoakan melalui telepon. Saya lakukan, saya bilang saya punya prinsip hidup. Sama seperti waktu saya sekolah. Waktu saya sekolah Alkitab, saya kuliah juga. Lalu saya bilang, sampai saya merayap, saya tidak bisa masuk ke ruang kampus, ke ruang kelas, maka saya tidak akan bisa masuk. Tapi selama saya masih, satu kali saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya sakit perut yang begitu hebat menimpa banyak, jadi keracunan makanan lah kira-kira seperti itu dari banyak mahasiswa. Itu saya keringat dingin, duduk di kelas, saya dengarkan apa yang disampaikan oleh dosen saya, lalu saya tetap bertahan, saya bilang enggak, dalam nama Tuhan Yesus. Itu sampai keringat dingin. Saya cuma bilang, selama saya masih bisa duduk, selama masih bisa mendengarkan, saya dengarkan. Saya tahan sakit perut saya itu. Betul. Ini kejadian yang terjadi Bapak Ibu Saudara waktu saya masih ada di Kalimantan Timur. Saya bertahan. Sampai selesai materi yang disampaikan, saya keluar, dan saya baru buang-buang air. Betul. Dan ini yang saya mau katakan. Kalau kita punya tekad kuat untuk mengasihi Tuhan, kalau kita punya tekad yang tulus hati untuk melayani Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Haleluya. Amin. Ini penting. Karena inilah hari-hari terakhir. Di mana kita tahu bahwa hal inilah bukan main-main lagi. Tidak ada lagi waktu untuk kita bermain-main. Tidak ada waktu untuk kita mengatakan santai-santai saja. Tidak ada lagi waktu untuk kita membuat intrik-intrik dalam kehidupan kita. Ini bicara tentang keterbukaan. Ini bicara tentang transparansi kita kepada Allah. Mau apa kita dan mau kemana kita, itu akan menentukan pada saat-saat ini. Inilah proses di mana Allah sedang mengizinkan pengujian, penyaringan, pemurnian bagi setiap kita. Kalau kita hidup dengan main-main, kalau kita hidup dengan berkata bahwa, ini udah sesuatu kesenangan saya kok, ini udah hal yang saya lakukan pada waktu-waktu lalu, dan saya berhasil dengan triki ini. Saya mau katakan, oke, tetapi jangan sampai engkau akhirnya kecewa dalam kesempatan kemudian. Loh, saya tidak ada kepentingan apa-apa dalam kehidupan saya kepada Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Siapapun yang menyaksikan program ini, saya tidak mengenal dan saya tidak tahu. Tetapi ini yang saya mau katakan sebagai beban tanggung jawab yang saya diberikan oleh Tuhan. Setiap paginya di mana saya harus berlutut. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, saya pun juga harus melakukan apa yang harus saya lakukan di dalam penyampaian firman Tuhan ini. Maka inilah yang saya sampaikan. Sehingga di dalam kenyataannya atau di dalam pendengaran Bapak Ibu Saudara mungkin sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang rasanya sakit, sesuatu rasanya yang kayak keras. Tapi itu yang saya mau katakan, buat apa saya meminta pujian daripada Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Tetapi ini yang saya mau katakan. Hal yang saya sampaikan ini dari hati saya yang dalam. Apa yang harus dilakukan sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini? Pilihannya itu tinggal kepada Bapak Ibu Saudara yang ada. Ya, karena di dalam kenyataannya Alkitab sudah menjelaskan. Makanya saya sudah katakan ada 4 tanah, jenis tanah. Tanah yang berbatu-batu, tanah yang ada tanah yang berbatu-batu, lalu juga di tanah yang beraspal, ya kan, lalu juga ada tanah yang kering seperti itu, ya kan. Nah ini, tetapi ada tanah yang baik. Ada 4 jenis tanah dalam Matius pasal 13. Nanti saya akan jelaskan dalam kesempatan kemudian. Ada 4 jenis tanah. Perhatikan di sini. Kalau kita buat persentasenya, ya, yang baik ini menghasilkan 30, 60 bahkan 100 kali. Kalau kita buat persentasenya 25%, 25%, 25%, 25%. Artinya apa? Hanya 25% kok yang tanah yang baik, yang hati yang gembur, hati yang baik, hati yang subur untuk menerima firman Allah, untuk menerima benih itu. Karena dalam kesempatan ada orang yang euforia, iya betul, Tuhan baik ya, Tuhan luar biasa ya, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa? Ketika datang kering, datang panas, rontok. Ya. Lalu juga ketika diilalang itu, ketika dia mulai mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh, tetapi ketika pencobaan, tekanan-tekanan hidup datang menekan dirinya, habis.
Lalu ketika dia mulai mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, karena dia ada di aspal itu ya kan, lalu apa? Dia di jalan berbatu itu, maka ada burung yang memakannya dan hilang, dicuri. Tetapi tanah yang gembur, tanah yang subur itu, dia menerima dan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ini yang saya mau katakan. Dalam penyampaian firman Tuhan, saya memegang prinsip Alkitab ini. Hanya 25%. Hanya 25% apa yang saya sampaikan. Begitu banyak orang yang menyaksikan ya, seperti yang saya katakan tadi, ada berapa ratus, ada seribuan ya kan gitu. Lalu saya harap bahwa 1000 itu akan menerima firman Allah. No. Saya mau katakan itu kembali kepada hatinya. Kalau hatinya dengan tulus hati, kalau hatinya dengan lembut, dia menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini dengan tidak berprasangka kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada siapapun, untuk ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan firman Tuhan kok, maka ia akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tetapi waktu dia berkata, wah, ini orang menyerang saya, oh ini nyakitin saya, oh ini, saya mau katakan, itu ada di Alkitab. Tanah-tanah jenis ini ada. Ya kan? Makanya apa? Keadaannya begitu-gitu aja. Keadaannya nggak bertumbuh. Keadaannya begitu terus dari sini ke situ. Kepahitan, kebencian, kemarahan, kekecewaan. Terus nggak pernah bersyukur. Nggak pernah ada kelihatan dari wajahnya, kehidupannya apa. Nggak ada sukacita. Nggak ada sukacita. Kalaupun ada, itu karena dipermak sana, permak sini, lalu ditempel sini, ditempel situ. Supaya apa? Supaya orang melihatnya. Wow! Tapi di hadapan Tuhan, jijik. Di hadapan Tuhan adalah kejijikan. Waktu kita tidak hidup dengan setia kepada Tuhan. Waktu kita tidak hidup dengan ketulusan. Waktu kita tidak hidup dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan apa? Dan kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya. Kapan engkau terakhir menangis di dalam hadirat Tuhan? Kapan engkau menangis meneteskan air mata? Betapa baiknya Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan Yesus. Oh haleluya. Begitu sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan setiap pagi adalah menangis di hadapan Tuhan. Saya cuma selalu bilang, Tuhan saya tidak mampu. Kalau bukan karena Tuhan. Saya tidak mampu kalau bukan karena kasih Tuhan. Izinkan saya hidup hari ini dengan kasih-Mu. Mampukan saya hidup dengan pertolongan. Itu yang saya lakukan. Setiap pagi, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita menangis? Kita menangis bukan karena masalah. Kita menangis bukan karena sakitnya, persoalan-persoalan, beratnya persoalan-persoalan, beban-beban yang ada. Tapi kita menangis karena, haleluya. Tuhan sayang kita. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pernah nggak kita mikir, bayangin aja gitu. Dia udah mati gitu di atas kayu salib gitu. Dia udah mati, Tuhan udah mati di atas kayu salib untuk kita. Masa sih untuk persoalan-persoalan hidup kita lalu kita mengecewakannya? Masa sih persoalan-persoalan hidup yang kita alami membuat kita menjadi rasanya tidak bisa bersyukur? Apa yang mau kita cari dalam kehidupan kita? Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Dia menangis dengan sangat. Dia menangis dengan sangat. Tuhan apa? Apa salah saya Tuhan? Kalau memang saya sudah lakukan hal-hal ini, Tuhan berbelas kasihlah Tuhan. Ini yang Alkitab catat. Dan apa yang terjadi ketika Maria mengatakan kepada Yesus dalam kesempatan Yohanes pasal yang ke-11. Dan apa yang terjadi? Maka menangislah Yesus. Di balik menangisnya Yesus terjadi mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Lazarus. Maria juga menangis. Lalu juga ketika pada Yohanes pasal 20. Ketika Yesus pada waktu itu dikuburkan. Lalu datanglah Maria dan menangis. Di mana dikatakan pada waktu dia menangis dia tidak melihat jasad daripada Tuhan Yesus. Dia menangis. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mulai menangis, ada seorang malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Dan sesungguhnya itu bukan malaikat, Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di sini, ya saya mau tunjukkan satu ayat ini. Supaya Bapak Ibu Saudara melihat betapa ada mujizat, ada hal yang luar biasa. Ketika kita mulai menyatakan itu kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 dikatakan apa di situ? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan hal ini supaya kita bisa melihat ya. Bagaimana Yesus menyatakan hal itu, ya. Dikatakan bagaimana dia akhirnya dia menangis, ya. Dan coba kita lihat di sini apa yang dikatakan ya di dalam pasal yang ke-20, Yohanes pasal 20, ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ini adalah hal yang menjadi dasar di mana ketika Maria Magdalena menangis tidak melihat Yesus. Dan ini yang saya mau katakan, kalau kita sudah tidak lagi menangis karena kita tidak melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita yang begitu luasnya,
atasnya, lalu kita bersungut-sungut, lalu kita komplain, lalu kita marah-marah dengan keadaan yang ada. Buat saya ini adalah hal yang menjadi kesombongan dalam diri kita, ini adalah hal yang menjadi kebodohan dalam diri kita. Betul. Makanya kita nggak pernah melihat mujizat. Maria Magdalena setelah itu apa yang dikatakan? Maka ketika dia menangis berkata seperti itu, dan ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 20, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lihat. Setelah dia tidak menemukan Yesus pada waktu dan ketika dia menangis, maka dia selanjutnya melihat Yesus. Dan pada waktu itu Yesus berkata apa? Maka ya Maria, jangan kamu menangis, ini aku. Lalu kata ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Baru dia lihat, oh ini Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Nah ini yang saya mau katakan. Ada berapa banyak kita seringkali selalu menangis karena cengeng. Menangis bukan karena mengingat kasih Tuhan. Menangis bukan karena bangga akan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Pertanyaan saya cuma sederhana. Kapan kau terakhir menangis dalam hadiratnya? Kapan kau menangis pada saat engkau mengasihinya? Kapan kau menangis meneteskan air mata dan berkata, I love you Lord. I love you Jesus. Kapan kau menangis ketika engkau tahu betapa Tuhan sayang sama kita? Ini hal yang penting untuk kita pahami. Jadi jelas ya Bapak Ibu, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita di akhir zaman ini? Buat saya belajar dari Hizkia. Yuk, dari dasar hati saya yang dalam untuk mengasihi Bapak Ibu saudara. Ayo, waktu kita tahu ada vonis yang dinyatakan. Jangan kecewa, jangan marah, jangan takut. Menghadap kepada Tuhan, berdoa. Dan selanjutnya, ketika vonis itu dinyatakan untuk kematian bagi Hizkia, maka Hizkia melakukan 4 hal ini. Dia nyatakan kesetiaannya kepada Allah. Dia nyatakan ketulusan hatinya. Dia nyatakan hal-hal baik yang dia lakukan seturut dengan firman Allah. Dan dia menangis. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan. 4 hal ini yang perlu untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Untuk mengubah vonis yang dinyatakan Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan mimpi ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak hidup dalam pertobatan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak meninggalkan dosa-dosamu. Lalu engkau berkata bahwa Tuhan saya mau supaya vonis dokter yang mengatakan saya harus mati dan sebagainya. Saya tidak bisa lagi diberkati dan sebagainya. Maka ini akan berubah dalam nama Tuhan Yesus. Stop. Jangan mimpi. Hiduplah dalam pertobatan. Hiduplah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka itu yang menjadi dasarnya. Ketika engkau sudah mulai dengan kesetiaanmu kepada Tuhan. Ketika engkau sudah mulai dengan apa yang menjadi ketulusan hatimu kepada Tuhan. Dengan apa yang sudah engkau lakukan sebagaimana perintah Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka ketika engkau lakukan hal ini, dan engkau menangis bukan karena kecewa. Engkau menangis bukan karena sedih. Engkau menangis karena engkau mengasihinya. Saya ingat betul ketika saya mengalami serangan sesak napas itu oleh karena COVID-19 yang ada. Saya menangis. Pada tanggal 28 itu, malam itu. Saya menangis cuma bilang apa? Tuhan, jangan buat saya mengecewakan Tuhan. Jangan buat saya sakit ini membuat hati Tuhan jadi sakit. Jangan Tuhan. Saya tetap bersyukur. Dan apa yang terjadi? Sebagaimana yang Bapak Ibu saudara lihat. Saya sehat sampai sekarang dalam kasih sayang Tuhan. Dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu saudara. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan ini boleh membawa setiap Bapak Ibu saudara untuk sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Di akhir zaman ini, ayo kita hidup setia kepada Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh. Kita hidup dengan ketulusan hati. Kita hidup melakukan perintah firman Tuhan. Semua, jangan apa kata orang, jangan apa kata buku, tetapi lebih kepada apa kata Alkitab. Ya, itu sebabnya tidak mungkin kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan kalau kita tidak suka baca Alkitab. Ya, dan akhirnya selalu merasakan kasih Tuhan. Menangislah dalam hadirat Tuhan. Jangan menangis karena masalahmu, tetapi menangislah waktu engkau berlutut di hadapan Tuhan dan berkata betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan pagi hari ini. Karena waktu jualah ya yang memisahkan kita. Tetapi tidak apa-apa. Besok kita akan bersama kembali dalam kesempatan di mana kita boleh bersama-sama untuk menikmati apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat hamba-hambanya, Bapak Ibu Saudara ya pagi hari ini. Buat Ibu Ellen Jami, selamat pagi ya. Lalu juga buat hambanya ya. Lalu juga buat Om Frans ya, Om Frans Tikwalu ya, puji Tuhan. Lalu juga buat Ibu Teti Anggreni ya, lalu juga buat Bapak Nathan, Shalom semua. Lalu juga buat yang lainnya ya pagi hari ini. Terima kasih buat kebersamaan. Sekali lagi saya minta maaf karena apa yang menjadi tampilan di dalam iPad saya itu terbatas ya. Buat Ibu Nova ya, Ibu Nova Rumampuk yang ada di Manado ya, puji Tuhan. Sehat selalu ya Ibu ya.
Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saatnya kita akhiri apa yang menjadi kebersamaan kita tundukkan kepala kita berdoa, haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini, kami sudah boleh memasuki hari yang baru, kami sudah boleh memasuki minggu yang baru. Kiranya berkat Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu saudara yang ada, berkati dalam usaha, dalam dagang, dalam kesehatan, berkati juga di dalam segala aspek hidup Bapak Ibu saudara yang ada. Hamba berdoa kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu saudara yang ada. Memberkati apa yang menjadi keberadaan mereka bersama dengan suami, istri, orang tua, anak-anak, mertua, menantu, bahkan cucu, semuanya diberkati Tuhan. Kesehatan mereka pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Dan kami juga menyatakan minggu ini, minggu berkat, minggu mujizat, minggu pertolongan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati para kepala daerah, berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami lainnya, berkati TNI Polri, Panglima, bahkan juga Kapolri, berkati juga Tuhan untuk para medis, dokter, perawat yang menangani. Bahkan juga kalau ada di antara kami yang saat ini sedang isolasi mandiri, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, maka dalam kesempatan hasil kemudian, hasilnya adalah negatif. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, masukilah kehidupanmu sepanjang hari ini, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik, sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini dan kita naikkan doa ini bersama-sama, haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih. Ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Shalom.